Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ali Akbar. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini saya mengambil di jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu wakaf secara sederhananya seperti apa gitu. Oke, mulai saja. Saya akan jelaskan secara singkat. Dari yang pertama, definisi wakaf itu apa sih? Wakaf itu menurut bahasa berasal dari kata wakfu yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah sendiri wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf di sini bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada seseorang dan dipergunakan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran syariat Islam. Setelah definisi sudah dipahami, selanjutnya kita ke rukun-rukunnya. Apa saja sih rukun-rukun wakaf itu? Mari saya jelaskan sedikit tentang mengenai rukun-rukun wakaf. Rukun-rukun wakaf itu memiliki syarat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, itu ada orang yang memberikan wakaf atau biasa disebut dengan al-wakif. Nah, di sini syarat-syaratnya itu meliputi yang pertama, orang tersebut harus berwakaf merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Terus yang kedua, orang yang berwakaf harus berakar sempurna. Yang ketiga, orang yang berwakaf harus cukup umur juga. Terus yang keempat, orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Rukun yang kedua, yakni orang yang menerima wakaf atau tujuan tempat diwakafkan atau biasa disebut al-mauquf alaih. Menurut Jawad Maghniyah, syarat-syarat bagi penerima wakaf diantaranya adalah yang pertama, penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi. Yang kedua, hendaknya orang yang menerima wakaf memiliki kemampuan untuk memiliki. Yang ketiga, hendaknya wakaf tersebut bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaknya penerima wakaf diketahui secara pasti keberadaannya. Selanjutnya, rukun yang ketiga dari rukun-rukun wakaf yakni al-mal al-mauquf atau barang atau harta yang diwakafkan. Secara umum, ulama memiliki pendapat yang sama dalam mensyaratkan harta wakaf, yaitu berupa harta yang tetap, diketahui wujudnya, memiliki pewakaf sepenuhnya, dan tidak ada pilihan khiyar. Selanjutnya, yang keempat ada al-sighoh atau penyerahan atau akad. Secara mendasar, menggunakan kata apa saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal asing, sebab bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari yang diinginkan. Dan rukun yang terakhir yakni nazir sebagai atau pengelola wakaf. Syarat-syarat nazir yang harus dipenuhi yakni yang pertama, wajib beragama Islam. Yang kedua, akil balik atau dewasa dalam berpikir. Yang ketiga, memiliki amanah dan dapat dipercaya. Yang keempat, yang terakhir, memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan amanah wakaf. Nah, dari lima rukun-rukun wakaf yang telah saya jelaskan sedikit tadi, setidaknya kalian tahu apa saja toh rukun-rukun wakaf itu secara sederhananya. Sekarang akan saya jelaskan pembahasan selanjutnya, yakni apa aja macam-macam wakaf itu. Ini berdasar dari literatur yang saya baca sendiri ya. Maaf kalau misalnya ada kekurangan saat saya menjelaskan ini. Oke, macam-macam wakaf menurut saya sendiri itu wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan yang pertama tujuan, yang kedua waktu, dan yang ketiga penggunaan. Oke, langsung saja. Wakaf berdasarkan tujuan terdiri dari 3, yakni wakaf untuk sosial, kebaikan untuk masyarakat atau khairi. Maksudnya, apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Terus yang kedua ada wakaf keluarga atau dzurri. Maksudnya, apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, dan keturunannya. Dan yang terakhir dari wakaf berdasarkan tujuan yakni atau wakaf gabungan atau biasa disebut musyarakat, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarganya secara bersamaan. Oke, macam-macam wakaf yang kedua yakni berdasarkan batasan waktunya. Wakaf di sini terbagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama wakaf abadi, yaitu wakaf yang berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang yang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi. Terus wakaf batasan waktu yang kedua yakni wakaf sementara, apabila barang yang diwakafkan itu berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Terus berdasarkan penggunaannya, ini macam wakaf yang ketiga berdasarkan penggunaannya. Wakaf di sini terbagi menjadi 2 macam, yakni wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung itu wakaf yang pokok barangnya dipergunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar, mengajar dan sebagainya. Terus kalau wakaf produktif itu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi,
dan hasilnya disesuaikan atau diberikan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Oke, sudah dari saya menjelaskan macam-macam wakaf tadi, ada 3 kan, berdasarkan tujuan, waktu, dan penggunaannya. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaannya wakaf dan antara zakat dan sedekah. Ya jelas bahwa wakaf memiliki perbedaan besar dengan zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah wajib hukumnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan akan selesai begitu telah digunakan mereka yang saat menerima. Namun wakaf di sini berbeda. Selama wujud dan pengoperasiannya masih terus berjalan, manfaatnya akan terus dirasakan oleh setiap lapis masyarakat. Gitu. Sebelum saya mengakhiri penjelasan video kali ini, saya akan kasih tahu sedikit tentang besarnya manfaat ketika kita berwakaf. Terus apa aja sih manfaat wakaf yang diberikan? Saya akan jelaskan yang pertama, manfaat wakaf. Di sini yang pertama menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Ya jelas, wakaf seperti manfaat sedekah yang bisa menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial, sehingga memiliki harta benda lebih banyak bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu. Itu jelas ya manfaat yang pertama. Terus yang kedua manfaatnya yakni membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan. Ya jelas, manfaat yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kesulitan, misalnya berupa manfaat tanah. Misal nih, tanah yang diberikan untuk orang yang kesulitan dan keadaan payah sehingga tidak memiliki tempat tinggal, maka harus diwakafkan. Itu manfaatnya nih. Terus yang ketiga ada membuat seseorang menjadi sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal. Artinya itu hanya sebuah titipan yang dimana kita harus memberi manfaat kepada orang lain. Ya jelas, di sini manfaat agama dalam kehidupan manusia dalam ini berhubungan dengan harta yang kita miliki juga harus dibagi dengan orang yang lain atau ada sebagian hak orang lain dalam harta kita itu. Terus manfaat yang keempat berhubungan bahwa untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang kekal bisa diselamatkan dari kehidupan saat kita masih ada di dunia. Jelas, manfaat wakaf di sini bisa menjadi bekal untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Gitu manfaatnya. Saya sebutkan 4 saja mungkin secara sederhananya. Mungkin dari keistimewaan wakaf yang menjadi instrumen dalam membangun peradaban itu bisa membantu ke dakwah, mengembangkan potensi umat, menghidupkan lembaga sosial, atau menjadi solusi atas permasalahan kemiskinan. Tentu saja semuanya untuk membangun peradaban Islam. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya saya minta maaf sekali apabila saya ada kesalahan kata atau bahasa yang celepotan atau apalah. Itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.